Those who cannot remember the past are condemned to repeat it. And I am increasingly alarmed that we may be condemned to repeat history, to once again have to fight for the very right to be Jewish. We can rage against the heinous acts committed by the terrorists of October 7th, and also decry the killing of innocent women and children in Gaza. This makes us a unique force for good in the world. Scarlett Johansson adalah Yahudi. Daniel Radcliffe juga punya darah Yahudi. Steven Spielberg bukan hanya Yahudi, tapi ia membangun karirnya untuk menceritakan kisah-kisah tentang mereka. Tapi ini bukan soal identitas semata. Ini adalah kisah tentang bagaimana imigran-imigran Yahudi yang dulunya dijauhi dari pusat kekuasaan justru menciptakan salah satu industri paling berpengaruh di dunia, yaitu Hollywood. Mereka datang bukan dengan kamera, tapi dengan mimpi. Dari menjahit pakaian, bermain musik jalanan, hingga akhirnya menciptakan kisah-kisah yang membentuk budaya Amerika. Inilah cerita tentang darah Yahudi yang mengalir di balik layar perak. Scarlett Ingrid Johansson lahir pada tanggal 22 November 1984 di Manhattan, New York City. Ibunya, Melanie Sloan, berasal dari keluarga Yahudi dari Bronx dan ayahnya, Karsten Johansson, adalah seorang arsitek kelahiran Denmark dari Copenhagen. Johansson pernah mengatakan dalam sebuah wawancara TV Israel bahwa ia mengidentifikasi diri sebagai Yahudi dan keluarganya merayakan Sabat dan Hanukkah. You are Jewish, right? I am Jewish, yes, and my mother is like Ashkenazi Jew. We have Shabbat and Hanukkah. Daniel Jacob Radcliffe lahir pada tanggal 23 Juli tahun 1989 di Fulham, London, Inggris, dari pasangan agen casting Marcia Gresham dan agen sastra Alan Radcliffe. Ayahnya berasal dari latar belakang Protestan Irlandia Utara, sedangkan ibunya lahir di Afrika Selatan dari keluarga Yahudi. Daniel Radcliffe termasuk keturunan Yahudi. Walaupun ia tidak menjalankan agama tersebut, namun ia sangat bangga dengan warisan Yahudinya. Steven Spielberg adalah salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah perfilman. Steven Spielberg adalah sutradara paling terkenal di Hollywood dan salah satu pembuat film terkaya di dunia. Ia lahir dari keluarga Yahudi Ashkenazi. Ayahnya, Arnold Spielberg, adalah Yahudi keturunan Ukraina. Ibunya, Leah Posner, juga Yahudi dan keturunan Yahudi Ortodoks. Spielberg terbuka dan bangga dengan identitas Yahudinya. Ia sempat mengalami pelecehan antisemit saat kecil karena latar belakangnya. Dia juga pernah membuat film dokumenter Survivor of the Shoah, yaitu tentang para penyintas Holocaust. Ia mendirikan Shoah Foundation untuk mendokumentasikan kesaksian para penyintas Holocaust. Salah satu karya terpentingnya, Schindler's List tahun 1993, adalah film tentang Holocaust dan penyelamatan orang Yahudi dari Nazi. Film ini memenangkan Oscar dan jadi simbol kontribusinya sebagai Yahudi dalam dunia perfilman. Orang Yahudi telah memainkan peran penting dalam sejarah Hollywood dari hari-hari awalnya hingga saat ini. Banyak individu Yahudi yang terlibat dalam pendirian dan pengembangan industri film di Hollywood, termasuk eksekutif studio, produser, dan pekerja kreatif. Beberapa tokoh kunci yang membantu mendirikan studio Hollywood adalah orang Yahudi, termasuk Adolph Zukor yang mendirikan Paramount Pictures, William Fox yang mendirikan Fox Film Corporation, dan Louis B. Mayer serta Marcus Lowe, Metro Goldwyn Mayer. Saudara-saudara Warner, Harry, Albert, Sam, dan Jack yang berperan penting dalam pembentukan Warner Bros. Banyak aktor dan aktris Yahudi di tahun-tahun awal Hollywood menyembunyikan identitas Yahudi mereka karena berbagai alasan. Salah satunya karena untuk menghindari diskriminasi. Contohnya termasuk Kirk Douglas dengan nama lahir Aisur Daniel Lovitz, John Garfield dengan nama lahir Jacob Julius Garfinkel, dan Edward G. Robinson dengan nama lahir Emmanuel Goldenberg. Alasan kenapa mereka mengganti nama tidak lain karena seorang Yahudi bisa diketahui dari nama mereka. Itu bisa dilihat dari nama depan Ibrani atau Alkitabiah. Nama seperti Isaac, Moses, Aaron, Levi, Rachel, Sarah, Esther, dan lain-lain berasal dari tradisi Ibrani dan sering digunakan oleh orang Yahudi, meskipun juga digunakan oleh orang Kristen. Nama belakang khas Yahudi, terutama Ashkenazi, contohnya adalah seperti Goldstein, Rosenberg, Weinstein, Silverman, Greenblatt, Schwartz, Katz, Levi, dan Cohen. Dan juga bisa dilihat dari akhiran nama seseorang. Akhiran seperti Berg, Stein, Witz,
Man terkadang menunjukkan asal Yahudi, tapi juga digunakan oleh non-Yahudi di Jerman dan Eropa Timur. Tapi hati-hati, ini bukan aturan pasti. Nama tidak selalu menandakan agama atau etnis secara akurat. Banyak non-Yahudi memakai nama Alkitabiah. Banyak Yahudi memiliki nama yang sama dengan non-Yahudi karena asimilasi atau alasan lain. Walaupun Hollywood pada awalnya dipenuhi oleh orang Yahudi, tapi studio-studio saat ini adalah unit-unit kecil dari perusahaan-perusahaan raksasa yang dijalankan oleh berbagai macam orang. Namun memang benar bahwa orang Yahudi Amerika banyak yang merupakan imigran baru, seperti Carl Laemmle, Adolph Zukor, Samuel Goldwyn adalah beberapa pendiri studio-studio penting di Hollywood, bersama dengan orang lain yang bukan orang Yahudi, Mack Sennett dan Walt Disney. Apa yang mengilhami banyak orang Yahudi untuk bergabung dengan industri film pada masa awal, dan apa dampaknya terhadap budaya Amerika? Banyak dari orang Yahudi Amerika ini berasal dari vaudeville yang merupakan jenis hiburan yang populer terutama di Amerika Serikat pada awal abad ke-20 yang menampilkan campuran aksi khusus seperti komedi olok-olok serta lagu dan tarian. Dan mereka juga berasal dari perdagangan garmen, dua industri yang sangat ramah terhadap orang Yahudi. Teater vaudeville menyajikan berbagai pertunjukan seperti seorang penyanyi diikuti oleh aksi binatang, kemudian diikuti oleh komedi slapstick, dan seterusnya. Bioskop-bioskop di lingkungan imigran menampilkan pertunjukan dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa Yiddi. Daya tarik bagi para imigran dan harga tiket yang murah membuat kelas atas yang sebagian besar berkulit putih dan beragama Kristen meremehkan vaudeville, sehingga mereka tidak melakukan apapun untuk mencegah para pengusaha Yahudi keluar dari bisnis ini. Para imigran Yahudi, banyak dari mereka yang datang dengan keahlian menjahit, juga berkembang pesat di industri garmen karena tidak membutuhkan banyak pelatihan atau uang untuk membuka pabrik pakaian kecil. Ketika film diperkenalkan pada akhir tahun 1890-an, kesuksesan dalam industri baru ini membutuhkan banyak keterampilan yang sama dengan vaudeville dan perdagangan garmen. Kemampuan menjual adalah yang paling utama. Produser film harus menjual film mereka kepada pemilik bioskop, dan pemilik bioskop harus menjualnya kepada penonton. Sebagai contoh, Carl Laemmle, yang merupakan seorang Yahudi kelahiran Jerman, memasarkan pakaian sebelum memulai Universal Pictures. Adolph Zukor, seorang Yahudi kelahiran Hungaria, menjual bulu sebelum mendirikan Paramount Pictures. Dan Jesse Lasky, yang merupakan seorang Yahudi kelahiran Amerika, merupakan salah satu mitranya di Paramount. Dan sebelumnya dia adalah seorang pemain trompet di vaudeville. Dan masih banyak lagi yang lainnya, seperti Samuel Goldwyn, yaitu seorang Yahudi kelahiran Polandia yang mengganti namanya menjadi Samuel Goldwyn setelah ia berhenti menjual sarung tangan dan masuk ke dalam bisnis film. Marcus Liu, yang merupakan seorang Yahudi kelahiran Amerika, juga berasal dari vaudeville sebelum beralih ke bioskop, yaitu AMC Liu, dan melakukan produksi. Para pengusaha Yahudi Amerika ini berhasil karena film sangat populer, dan para industrialis non-Yahudi sebagian besar tidak ingin terlibat dalam bisnis ini. Penonton bioskop terutama adalah kelas pekerja dan imigran. Hal itu ada hubungannya dengan tiketnya yang murah, dan bioskop bisu tidak memiliki kendala bahasa. Penonton ini membuat elit budaya yang sebagian besar beragama Protestan menganggap film sebagai kelas bawah, dan para investor besar menganggapnya sebagai tren yang akan berlalu. Beberapa institusi Katolik bahkan memobilisasi untuk menentang film karena percaya bahwa film adalah pengaruh yang merusak. Namun, orang Yahudi tidak terpengaruh oleh ajaran Katolik, dan sebagian besar tidak terganggu oleh keangkuhan ini. Sebaliknya, orang Yahudi Amerika dalam industri film dipengaruhi oleh prasangka lain. Para pemilik studio Yahudi sangat ingin berasimilasi sebagai orang Amerika, seperti kebanyakan imigran Yahudi pada masa itu. Mereka berusaha untuk secara terbuka merangkul identitas Amerika mereka dan meninggalkan antisemitisme dunia lama. Meskipun para pemimpin studio tidak mengganti nama mereka seperti beberapa artis Yahudi. Bahkan nama belakang Yahudi para eksekutif studio ini digunakan sebagai tanda antisemitisme. Kefanatikan tetap menjadi kekhawatiran yang terus berlanjut bagi para pengusaha yang bekerja keras untuk mengembangkan perusahaan produksi mereka dari perusahaan baru yang kecil hingga menjadi studio-studio Hollywood yang masih beroperasi sampai sekarang.
Sebagai contoh, Marcus Lu membuat studio kecil Metro Pictures pada tahun 1920 untuk memasok film ke bioskopnya. Ketika Metro perlu berkembang untuk memenuhi permintaan, Low membeli perusahaan Samuel Goldwyn, yaitu Goldwyn Pictures. Mereka kemudian bergabung dengan perusahaan lain yang dimiliki oleh Louis B. Mayer, yaitu seorang Yahudi kelahiran Rusia. Perusahaan gabungan mereka disebut Metro Goldwyn Mayer. Kepala MGM Louis B. Mayer sangat ingin dianggap sebagai orang Amerika yang telah berasimilasi. Dia mengadopsi 4 Juli sebagai hari ulang tahunnya dan merayakannya dengan mewah setiap tahun bersama para karyawannya. Film-film yang diproduksi oleh studio-studio Hollywood meremehkan perbedaan budaya dan agama, dan sebaliknya memproyeksikan inklusivitas ke layar Amerika. Namun, hambatan sosial seputar ras terbukti jauh lebih sulit untuk diatasi oleh film-film tersebut. Film-film Hollywood menciptakan identitas budaya Amerika kulit putih yang homogen dan baru, yang begitu luas dianut oleh masyarakat penonton bioskop, yang kemudian menjadi identitas Amerika. Film-film tersebut menawarkan visi tentang Great Melting Pot yang masih diperjuangkan oleh masyarakat Amerika. Para pencipta dan pengusaha Yahudi yang berusaha melakukan asimilasi pada akhirnya menciptakan budaya yang mendefinisikan Amerika pada abad ke-20. Ironisnya, mereka menyerahkannya kepada generasi berikutnya untuk membuat budaya tersebut menjadi lebih inklusif terhadap identitas lain seperti ras, jenis kelamin, dan orientasi seksual. Pada akhirnya, generasi pertama dari para petinggi studio Yahudi Amerika pensiun atau meninggal dunia. Para penerus mereka menghadapi industri yang berubah. Pada tahun 1960-an, studio-studio Hollywood membuat lebih sedikit film yang lebih mahal, dengan risiko finansial yang lebih besar. Untuk melindungi diri dari risiko ini, para pemilik studio menjual perusahaan mereka ke perusahaan yang lebih besar. Kirk Kerkorian, seorang investor utama di kasino Las Vegas, membeli saham pengendali MGM pada tahun 1969, dan Paramount Pictures dijual pada tahun 1966 kepada Gulf Western Industries Corporation, sebuah konglomerat yang mencakup produsen suku cadang mobil, pakaian, dan kasur. Pergeseran dari bisnis independen menjadi divisi dari perusahaan yang lebih besar ini terbukti permanen bagi studio-studio Hollywood. Namun demikian, para pendiri Yahudi Amerika di studio-studio besar Hollywood meninggalkan jejak mereka dengan budaya yang mereka ciptakan. Film-film populer yang bertahan lama yang menekankan pada kesamaan nilai-nilai Amerika dan Yahudi, mengaburkan kata penghubung antara Yahudi dan Amerika, sehingga generasi yang akan datang dapat menganggap identitas tersebut sebagai sesuatu yang sama. Film-film tersebut menceritakan kisah-kisah tentang cinta untuk keluarga, komunitas, dan negara. Cerita tentang mencari nafkah yang jujur melalui kerja keras dan menjalankan bisnis secara adil. Cerita tentang melindungi mereka yang kurang kuat dan melawan para pengganggu. Cerita tentang menjelajahi negara baru untuk menemukan tempat yang bisa disebut rumah. Cerita tentang iman, harapan, kesembuhan, kebenaran, keadilan, dan cara Amerika. Para pendiri Hollywood generasi pertama mungkin telah tiada, dan studio-studio besar kini dijalankan oleh konglomerat raksasa. Tapi warisan mereka tetap hidup dalam setiap frame film yang kita tonton hari ini. Mereka tak hanya membangun studio, tapi juga membentuk cara dunia memandang cinta, perjuangan, harapan, dan impian. Hollywood bukan sekedar tempat membuat film. Bagi para imigran Yahudi itu, Hollywood adalah cara untuk mengatakan, kami juga bagian dari kisah ini. Dan dari layar perak, mereka menulis ulang makna menjadi orang Amerika.